Pasar keuangan Indonesia mengawali tahun 2026 dengan sentimen yang positif. Optimisme ini tercermin dari pergerakan indeks harga saham gabungan atau IHSG, yang pada hari perdagangan pertama tahun ini berhasil ditutup menguat signifikan. IHSG tercatat naik 1,17% dan berada di level 8.748,13. Kenaikan tersebut menjadi sinyal awal bahwa pasar modal Indonesia memasuki tahun baru dengan kepercayaan yang cukup kuat, di tengah kondisi fundamental ekonomi yang dinilai masih solid serta membaiknya sentimen global. Penguatan IHSG di awal tahun ini mendapat perhatian dari sejumlah ekonom. Chief Economist IKI Global, San Saed, menilai lonjakan indeks pada perdagangan perdana 2026 merupakan sinyal yang jelas dari pasar terhadap prospek ekonomi Indonesia ke depan. Menurut San Saed, kenaikan IHSG sebesar 1,17% ke level 8.748,13 pada hari pertama perdagangan tahun ini telah menetapkan nada optimistis untuk 2026. Ia menilai pasar saham Indonesia menunjukkan keyakinan yang tinggi, seiring meningkatnya minat investor terhadap aset berisiko di tengah perbaikan sentimen global. San menambahkan, penguatan di awal tahun seringkali menjadi indikator penting yang mencerminkan ekspektasi investor terhadap stabilitas ekonomi, arah kebijakan, serta potensi pertumbuhan suatu negara. Dalam konteks Indonesia, sinyal tersebut dinilai semakin kuat karena ditopang oleh permintaan domestik yang tetap terjaga. Lebih lanjut, San Saed memproyeksikan prospek pasar saham Indonesia sepanjang 2026 akan semakin menarik. Berdasarkan konsensus pasar saat ini, potensi kenaikan IHSG diperkirakan berada di kisaran 8 hingga 10% sepanjang tahun ini. Proyeksi tersebut didukung oleh permintaan domestik yang tangguh, konsumsi rumah tangga yang relatif stabil, serta meningkatnya kepercayaan investor. Selain itu, kesinambungan kebijakan ekonomi juga menjadi faktor penting yang menjaga optimisme pelaku pasar. Dari sisi valuasi, San menilai pasar saham Indonesia masih berada di bawah rata-rata historisnya. Kondisi ini membuka peluang bagi investor global yang selektif untuk masuk ke pasar Indonesia dengan potensi imbal hasil yang menarik. Menurutnya, Indonesia semakin dipandang sebagai salah satu pilar utama pasar berkembang dengan kualitas tinggi. Tidak hanya menawarkan potensi pertumbuhan, tetapi juga stabilitas ekonomi yang relatif lebih baik dibandingkan sejumlah negara berkembang lainnya. Sementara itu, Chief Economist Bank Mandiri, Andri Asmoro, menilai penguatan IHSG di awal 2026 merupakan bagian dari rally regional di kawasan Asia. Menurutnya, penguatan ini terjadi seiring kenaikan yang relatif merata di bursa saham Asia. Andri menjelaskan, IHSG meningkat sekitar 1,2% ke level 8.748, didorong oleh aksi beli kembali saham oleh investor, setelah sebelumnya melakukan profit taking di akhir tahun 2025. Momentum awal tahun ini kemudian dimanfaatkan investor untuk kembali masuk ke pasar. Dari sisi domestik, Andri juga menyoroti kondisi makroekonomi Indonesia yang dinilai tetap terjaga. Meskipun PMI manufaktur Indonesia melandai ke level 51,2 pada Desember tahun 2025, angka tersebut masih berada di zona ekspansi. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas manufaktur nasional masih terus bertumbuh, meski dengan laju yang lebih moderat. Permintaan domestik tetap menjadi penopang utama, baik dari konsumsi rumah tangga maupun aktivitas industri dalam negeri. Selain itu, kepercayaan investor global terhadap Indonesia juga tercermin dari pergerakan aliran dana asing. Investor asing tercatat membukukan arus masuk bersih sekitar 1,1 triliun rupiah ke pasar saham Indonesia. Tidak hanya di pasar saham, kepercayaan tersebut juga terlihat di pasar obligasi. Imbal hasil obligasi pemerintah Indonesia tenor 10 tahun tercatat turun ke level 6,05%. Penurunan yield ini mencerminkan meningkatnya minat investor serta persepsi risiko yang semakin membaik terhadap stabilitas makro Indonesia. Dengan kombinasi penguatan pasar saham, masuknya dana asing, serta penurunan yield obligasi pemerintah, Indonesia dinilai memulai 2026 dari posisi yang relatif kuat. Menurut Andri Asmoro, dukungan kebijakan yang kredibel, permintaan domestik yang solid, serta valuasi pasar yang masih atraktif, membuat Indonesia semakin dipandang sebagai salah satu tujuan investasi utama di Asia Tenggara. Penguatan pasar yang terjadi di awal tahun ini pun dinilai bukan sekadar rally jangka pendek. Pasar melihat adanya peluang fase penguatan yang lebih berkelanjutan,
seiring dengan terjaganya stabilitas ekonomi dan kesinambungan kebijakan ke depan. Dengan fondasi tersebut, optimisme terhadap pasar keuangan Indonesia di awal 2026 dinilai cukup beralasan. Meski tantangan global tetap perlu dicermati, sinyal awal tahun ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki modal yang kuat untuk melanjutkan momentum pertumbuhan sepanjang tahun. Pasar keuangan Indonesia mengawali tahun 2026 dengan sentimen yang positif. Optimisme ini tercermin dari pergerakan indeks harga saham gabungan atau IHSG, yang pada hari perdagangan pertama tahun ini berhasil ditutup menguat signifikan. IHSG tercatat naik 1,17% dan berada di level 8.748,13. Kenaikan tersebut menjadi sinyal awal bahwa pasar modal Indonesia memasuki tahun baru dengan kepercayaan yang cukup kuat, di tengah kondisi fundamental ekonomi yang dinilai masih solid serta membaiknya sentimen global. Penguatan IHSG di awal tahun ini mendapat perhatian dari sejumlah ekonom. Chief Economist IKI Global, San Saed, menilai lonjakan indeks pada perdagangan perdana 2026 merupakan sinyal yang jelas dari pasar terhadap prospek ekonomi Indonesia ke depan. Menurut San Saed, kenaikan IHSG sebesar 1,17% ke level 8.748,13 pada hari pertama perdagangan tahun ini telah menetapkan nada optimistis untuk 2026. Ia menilai pasar saham Indonesia menunjukkan keyakinan yang tinggi, seiring meningkatnya minat investor terhadap aset berisiko di tengah perbaikan sentimen global. San menambahkan, penguatan di awal tahun seringkali menjadi indikator penting yang mencerminkan ekspektasi investor terhadap stabilitas ekonomi, arah kebijakan, serta potensi pertumbuhan suatu negara. Dalam konteks Indonesia, sinyal tersebut dinilai semakin kuat karena ditopang oleh permintaan domestik yang tetap terjaga. Lebih lanjut, San Saed memproyeksikan prospek pasar saham Indonesia sepanjang 2026 akan semakin menarik. Berdasarkan konsensus pasar saat ini, potensi kenaikan IHSG diperkirakan berada di kisaran 8 hingga 10% sepanjang tahun ini. Proyeksi tersebut didukung oleh permintaan domestik yang tangguh, konsumsi rumah tangga yang relatif stabil, serta meningkatnya kepercayaan investor. Selain itu, kesinambungan kebijakan ekonomi juga menjadi faktor penting yang menjaga optimisme pelaku pasar. Dari sisi valuasi, San menilai pasar saham Indonesia masih berada di bawah rata-rata historisnya. Kondisi ini membuka peluang bagi investor global yang selektif untuk masuk ke pasar Indonesia dengan potensi imbal hasil yang menarik. Menurutnya, Indonesia semakin dipandang sebagai salah satu pilar utama pasar berkembang dengan kualitas tinggi. Tidak hanya menawarkan potensi pertumbuhan, tetapi juga stabilitas ekonomi yang relatif lebih baik dibandingkan sejumlah negara berkembang lainnya. Sementara itu, Chief Economist Bank Mandiri, Andri Asmoro, menilai penguatan IHSG di awal 2026 merupakan bagian dari rally regional di kawasan Asia. Menurutnya, penguatan ini terjadi seiring kenaikan yang relatif merata di bursa saham Asia. Andri menjelaskan, IHSG meningkat sekitar 1,2% ke level 8.748, didorong oleh aksi beli kembali saham oleh investor, setelah sebelumnya melakukan profit taking di akhir tahun 2025. Momentum awal tahun ini kemudian dimanfaatkan investor untuk kembali masuk ke pasar. Dari sisi domestik, Andri juga menyoroti kondisi makroekonomi Indonesia yang dinilai tetap terjaga. Meskipun PMI Manufaktur Indonesia melandai ke level 51,2 pada Desember tahun 2025, angka tersebut masih berada di zona ekspansi. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas manufaktur nasional masih terus bertumbuh, meski dengan laju yang lebih moderat. Permintaan domestik tetap menjadi penopang utama, baik dari konsumsi rumah tangga maupun aktivitas industri dalam negeri. Selain itu, kepercayaan investor global terhadap Indonesia juga tercermin dari pergerakan aliran dana asing. Investor asing tercatat membukukan arus masuk bersih sekitar 1,1 triliun rupiah ke pasar saham Indonesia. Tidak hanya di pasar saham, kepercayaan tersebut juga terlihat di pasar obligasi. Imbal hasil obligasi pemerintah Indonesia tenor 10 tahun tercatat turun ke level 6,05%. Penurunan yield ini mencerminkan meningkatnya minat investor serta persepsi risiko yang semakin membaik terhadap stabilitas makro Indonesia. Dengan kombinasi penguatan pasar saham, masuknya dana asing, serta penurunan yield obligasi pemerintah, Indonesia dinilai memulai 2026 dari posisi yang relatif kuat.
Menurut Andri Asmoro, dukungan kebijakan yang kredibel, permintaan domestik yang solid, serta valuasi pasar yang masih atraktif, membuat Indonesia semakin dipandang sebagai salah satu tujuan investasi utama di Asia Tenggara. Penguatan pasar yang terjadi di awal tahun ini pun dinilai bukan sekadar rally jangka pendek. Pasar melihat adanya peluang fase penguatan yang lebih berkelanjutan, seiring dengan terjaganya stabilitas ekonomi dan kesinambungan kebijakan ke depan. Dengan fondasi tersebut, optimisme terhadap pasar keuangan Indonesia di awal 2026 dinilai cukup beralasan. Meski tantangan global tetap perlu dicermati, sinyal awal tahun ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki modal yang kuat untuk melanjutkan momentum pertumbuhan sepanjang tahun.